kalau tadi itu sudah bertemu dengan duo kece, ada Miss Ira dan juga Miss Anissa yang sebelumnya membahas tentang bagaimana sih cara membuat motivation letter yang bagus, ciamik, supaya bisa bukan memancarkan, supaya bisa merepresentasikan diri kita pada saat wawancara. Nah, ini nggak jauh-jauh dari tema yang tadi. Tema ini kita sekarang akan membahas terkait personal branding. Personal branding itu sendiri apa, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber yang akan kita undang, seperti itu. Oke, karena tadi sebelumnya juga sudah ada motivation letter, terus sudah ada kuis. Oh ya, terus yang masih stay tune, harus tetap stay tune sampai akhir karena pengumuman untuk pemenang kuis oleh Miss Quiz itu nanti akan kami umumkan di akhir segmen. Seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica, saya dari Detection, Lembaga Biro Psikologi PT IONS International Education. Kalau dia nanya, kok ada psikologinya juga? Karena seperti tadi, tagline-nya PT IONS International Education adalah One Stop Learning, One One Stop Learning Center. Oke. Karena IONS adalah One Stop Learning Center buat kalian yang memang haus akan ilmu. Jadi IONS itu memang sangat komplit menyediakan. Ada les bahasa Inggris, terus kemudian ada les bahasa asing lainnya, Jerman, Mandarin, Korea, bahkan ada Thailand juga. Kemudian masih banyak bahasa lainnya, terus ada juga bimbingan belajarnya buat persiapan UTBK atau kalian-kalian yang mau eh, berprestasi selalu pada akademik sekolahnya. Nah, siswa-siswa kami itu selalu didampingi oleh psikolog-psikolog yang tentunya handal. Jadi PT IONS International Education memiliki biro psikologi tersendiri yang memang dikhususkan untuk mendampingi siswa-siswinya dalam proses belajar mengajar selama di PT IONS itu sendiri. Oke, sebelumnya coba saya kasih sneak peek-nya sedikit, nanti kita tuh akan bahas apa sih personal branding sebenarnya itu apa sih? Secara umum personal branding itu adalah bagaimana sih kita itu menunjukkan diri kita di depan orang lain. Jadi kita mau diri kita itu dinilai seperti apa di depan orang lain. Jadi kurang lebih personal branding adalah seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan secara rinci beserta contoh-contoh kasusnya juga oleh narasumber kita, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke narasumber tentunya pasti akan terlebih dahulu narasumbernya seperti oke, mungkin masih tadi ada yang izin dulu gitu ke kamar mandi, sempat lift atau izin, "Ah, minum dulu." Boleh silahkan, karena ini kita live interaction kayak gitu kan, kalian di rumah bisa boleh sekali sambil makan, sambil minum, yang penting tetap pantau selalu, "Oh, iya puasa," mungkin yang sedang puasa. Ini karena masih hari kedua, maklum. Jadi, lupa kalau sekarang itu sudah bulan Ramadan. Jadi bagi yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Berarti disambi makan minumnya itu nanti setelah buka. Jadi sekarang stay tune dulu untuk di, webinar IONS. Nah, oke. Nah, karena sudah panjang gitu kan, waktunya juga semakin bergulir, mempersingkat waktu, kita perkenalkan saja dulu narasumber kita yang pertama, itu ada Mbak Dian dengan nama lengkap Veronica Febriana Dian Pertiwi. Oke, beliau adalah konselor PT IONS International Education. Oke, konselor PT IONS International Education yang berfokus pada remaja dan juga anak-anak pendidikan, karena beliau memang fokusnya adalah psikolog pendidikan. Supaya lebih jelasnya, kita langsung saja, Mbak Dian bisa memperkenalkan diri? Ya, halo teman-teman, selamat pagi. Maaf ya, ini tadi internet agak naik turun begitu. Oke, hari ini saya akan bersama dengan teman-teman. Perkenalkan, saya Veronica Febriana Dian Pertiwi. Saya adalah psikolog di Detection Yogyakarta, sekaligus psikolog pendamping siswa di Nutron Yogyakarta.
Setiap hari atau keseharian saya mendampingi siswa, kemudian mendampingi anak-anak yang mau persiapan sekolah, lalu kasus-kasus remaja, kemudian juga untuk minat bakat, dan masih banyak lagi gitu. Oke, begitu Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Dian, kan komplit sekali. Jadi, tidak hanya diberikan bekal pelajaran secara akademik, tapi kita juga selalu diberikan bekal secara jadi supaya siswa itu lebih siap menghadapi dunia di tingkat seperti itu. Nah, sekarang biar tidak berlarut-larut juga waktunya, langsung saja. Tadi kan sudah disebutkan ya sebenarnya beberapa, apa sih sebenarnya personal branding itu sendiri kayak gitu. Maka coba, Mbak Dian bisa langsung dijelaskan apa sih sebenarnya personal branding itu? Mungkin adik-adik masih asing gitu, apa sih personal branding gitu kan, branding jualan atau apa ya? Jadi bisa langsung dijelaskan. Oke, baik teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan personal branding itu apa sih gitu ya. Personal branding itu kita dapatkan dari dua kata yang digabungkan. Pertama adalah personal, yang kedua adalah branding. Personal itu artinya adalah kita atau individu, sedangkan branding itu adalah memperkenalkan. Sehingga kita bisa katakan bahwa personal branding itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada publik supaya publik itu kenal dengan kita. Jadi tujuan dari personal branding itu sendiri adalah untuk memperkenalkan diri kita kepada masyarakat supaya mereka itu bisa gampang mengingat kita. Seperti itu. Kemudian memudahkan orang lain untuk mengenali kita juga. Dan kita bisa lebih mudah memilih semacam minat, pendidikan, jurusan, itu ketika kita sudah betul-betul paham diri kita, personal branding kita itu mau kita bawa kemana, seperti itu. Misalkan, gitu ya, oh saya itu adalah orang yang potensial sekali dalam bidang matematik. Berarti saya bisa mempersonal brandingkan saya melalui kemampuan saya di bidang matematik, olah angka, olah hitung, atau prediksi. Seperti itu Mbak Ica contohnya. Oke, berarti lebih ke bagaimana kita mencirikan diri kita. Kita punya kekhasan apa sih seperti itu ya Mbak Dipe? Betul, betul. Jadi lebih ke ya memperkenalkan diri kita secara apa ya, unik gitu. Apa yang membedakan kita dari orang lain begitu. Nah, kenapa sih personal branding itu tuh menjadi penting di era seperti ini? Mungkin kan, ya udahlah aku mau tampil apa adanya aja kayak gitu. Tapi apa yang bisa juga memotivasi adik-adik bahwa personal branding itu penting untuk di era saat ini seperti itu? Oh, oke. Sangat penting, personal branding menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena di era yang sekarang penuh dengan persaingan. Kalau kita tidak bisa membranding diri kita dengan baik, kita akan dikenal orang dalam lingkup nggak usah ngomong dunia ya, dalam lingkup kecil kita aja lah dalam pertemanan, kalau kita tidak bisa mempersonal brandingkan diri kita dengan baik, teman-teman nggak akan mengenal kita nggak akan bisa lari ke depan, yang ada kita juga nggak akan dilirik sama orang. Misal begini, yuk kita kita belajar fisika gitu, misalkan ya. Ica pintar fisika. Nah, itu namanya personal branding. Mengenal kita, kemudian kita juga bisa promote diri kita supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama sekarang di era apa ya, yang serba gadget ya, media sosial itu menjadi nomor satu. Kalau kita tidak bisa tampil dengan baik, tidak bisa mempersonal brandingkan diri kita dengan positif, maka orang-orang nggak akan melirik kita dalam lingkup dunia kerja atau dalam lingkup perkuliahan mungkin pun juga kita nggak akan dikenal sama sekeliling kita begitu. Betul, jadi sekali lagi ya personal branding itu sangat penting supaya memang diri kita itu bukan terkenal, tapi lebih melekat gitu. Jadi pribadinya lebih melekat. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Dian
betapa pentingnya sebenarnya personal branding itu sendiri. Bahwa kalau misalnya kita tidak punya ciri khas sendiri, bukannya memang mau terkenal, tapi kita akan lebih cepat untuk dilupakan oleh orang sekitar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk narasumber berikutnya sudah masuk juga. Mari saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Mbak Ratri Kartikaning Tias, SPSI MPSI Psikolog. Oke, beliau adalah penanggung jawab atau advisor di Biro Psikologi Detection PT IANS International Education. Kemudian beliau juga owner BLIS. BLIS itu sendiri adalah sebuah biro psikologi yang memang fokusnya adalah dalam keluarga. Letaknya ada di Jakarta. Beliau juga adalah dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya bisa langsung memperkenalkan diri saja, Mbak Ratri. Silahkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Ratri. Saya adalah seorang psikolog klinis dengan concern anak, remaja, dan juga keluarga. Kalau nyambung dengan topik kita hari ini tentang personal branding, khususnya untuk teman-teman remaja yang mungkin galau ya, ingin masuk jurusan apa sih tepatnya gitu. Ya, sehari-hari saya sering menemui kasus remaja yang bingung untuk menentukan masa depannya itu mau kemana gitu, jurusan apa yang mau ditekuni gitu. Nah, ini sangat memang berkaitan dengan personal branding juga gitu. Sebetulnya apa sih yang pas untukku gitu, apa yang sesuai dengan karakterku dan lain sebagainya, itu nyambung banget memang dengan topik personal branding. Gitu, berarti betul sekali. Jadi dari kedua narasumber ini tuh sudah sangat ditekankan bahwa personal branding itu memang penting sekali untuk di era saat ini, supaya memang kita itu punya ciri khas tersendiri yang membedakan diri kita dengan yang lainnya. Nah, mungkin Mbak Ratri bisa dijelaskan apa sih yang menjadi komponen utama pada personal branding itu sendiri? Oke. Pada dasarnya atau secara sederhana kita bisa bilang personal branding itu adalah sesuatu yang sangat melekat pada diri kita, yang menjadi ciri khas gitu ya. Nah, kemudian komponen utamanya yang pertama adalah bisa personality, yang terdiri dari misalnya behavior, perilaku, sikap gitu ya. Kemudian ada value-value atau prinsip-prinsip yang kita anut gitu ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah skill, yang misalnya skill itu terdiri dari latar belakang pendidikan, kemudian ada keterampilan-keterampilan tertentu yang ditekuni. Nah, itu yang menjadi ciri khas atau personal branding dari kita, itu komponen utamanya. Ada Fair, mungkin bisa langsung dijelaskan Mbak Ratri, kenapa sih komponen utamanya itu ada skill, value, dan juga behavior? Mungkin adik-adik bertanya, itu apa ya sebenarnya? Oke, kalau untuk skill itu yang membedakan bidang apa yang kita tekuni. Gitu. Jadi misalnya yang membedakan saya dengan Dian itu sama-sama menekuni bidangnya psikologi. Berarti skillnya kami sama-sama psikologi, gitu ya. Nah kemudian saja karakter saya dengan karakternya Dian berbeda gitu ya. Nah itu yang akan mempengaruhi ke personality. Personality ada behaviornya. Gitu, terdiri dari behavior. Kemudian mungkin ada value yang membuat saya lebih menyukai hal tertentu dibanding dan dia tidak menyukai hal tertentu yang lain. Misalnya di psikologi saya lebih concern pada kesehatan mental atau klinis gitu ya. Ada value-value tertentu yang saya percayai gitu. Nah, sedangkan dia mungkin lebih concern pada bidang pendidikannya, sehingga itu akan nyambung semua tuh 3 hal itu dalam komponen utama. Betul, ini kan komponen utama ya Mbak Ratri. Terus kemudian ada lagi nggak sih komponen pendukungnya selain 3 komponen utama ini? Oke, kalau secara singkat kita bisa bilang misalnya ada penampilan diri, misalnya kita suka pakai baju dengan tone warna apa sih, gitu ya, atau lebih nyaman dengan celana jeans atau celana kain misalnya, itu kan penampilan diri. Dan kan sangat berbeda ketika seorang lebih nyaman
dengan celana jeans dan seseorang yang lebih nyaman dengan celana kain gitu. Itu akan mempengaruhi dari perilakunya sehari-hari, gesturnya, hobinya gitu ya. Kemudian ada originalitas dan juga keunikan. Nah, saya rasa kalau originalitas dan keunikan ini sangat nyambung banget gitu ya. Karena tidak akan ada seseorang yang sama persis, tidak akan ada orang yang sungguh pun dia misalnya kembar identik pun akan mempunyai karakter yang berbeda gitu ya satu sama lain, sehingga pasti dia punya keunikan yang sangat original gitu. Oke, berarti memang komponen utama dan pendukung itu amat sangat berpengaruh ya satu sama lain. Jadi saling melengkapi seperti itu ya Mbak Ratri. Ya. Oke, Karena setiap orang itu pasti akan punya kelebihan dan kekurangan yang akan menjadi keunikan tersendiri buat dirinya gitu, sehingga ya itu originalitasnya dia ya. Iya, betul sekali. Makanya berarti tadi juga sudah dijelaskan ya komponen utama, terus kemudian komponen pendukung apa saja sih yang bisa membangun personal branding itu sendiri. Kemudian kita kembali ke Mbak Dian. Ada pertanyaan bagaimana terus kemudian caranya? Seperti itu. Cara untuk mempersonal brandingkan kita. Betul. Jadi gimana sih caranya kita membangun personal branding itu sendiri? Oke. Ini ke lingkup yang lebih luas dan jauh dulu ya sebentar. Misalkan saya dengan Bu Ratri. Kami tadi disampaikan bahwa sama-sama psikolog, begitu. Tetapi cara mempersonal brandingkan kami masing-masing itu berbeda. Ada dua macam personal branding. Yang pertama adalah buatan, yang kedua adalah alami atau natural. Gitu. Alami misalkan dalam menghadapi klien, secara tidak sadar kita mempersonal brandingkan diri kita. Saya dengan Bu Ratri tentu berbeda, gitu. Tetapi kalau yang buatan, begitu ya, yang buatan itu adalah bagaimana kita membuat konsep-konsep supaya orang itu bisa mengenal kita, gitu. Dan ya itu by design, gitu. Jadi tidak secara natural itu keluar, gitu. Tapi kalau berhadapan dengan klien itu lebih banyak natural, karena apa yang kita lakukan itu ya berjalan tanpa kita konsep seperti itu. Nah, kalau dalam lingkup pendidikan atau situasi pendidikan, Mbak Ica, ya gimana itu Mbak Dian? Karena memang kita kan di pendidikan. Jadi ya, betul. dalam lingkup pendidikan itu seperti apa sih? Iya, misalkan di sekolah gitu atau di kampus gitu ya, di sekolah atau di kampus gitu. Yang alami itu seperti apa, yang buatan itu seperti apa. Yang alami itu adalah bagaimana cara kita bergaul dengan teman-teman kita. Itu juga kita mempersonal brandingkan kita. Oh ternyata Dian itu kalau bergaul, itu ya sudah bersama dengan yang lainnya. Dia tidak memilih dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Ica misalkan. Ica itu lebih cenderung bergaul dengan tipe-tipe pendiam. Nah ini bagaimana cara kita mempersonal brandingkan kita, itu bisa kita lihat dari keseharian kita bergaul dengan teman-teman itu secara alami. Kalau buatan itu bisa jadi begini. Aku itu kepingin menjadi yang terdepan. Ini tujuannya. Lalu personal branding yang harus aku lakukan apa? Maka kita membuat konsep macam-macam. Misalkan, oh aku harus les supaya aku bisa menambah atau meningkatkan potensiku di sini. Oh aku ini harus banyak latihan karena potensiku yang ini harus dinaikkan. Oh aku harus ikut pelatihan ini. Oh aku harus ikut seminar ini. Nah, ini namanya mempersonal branding dengan buatan atau dengan konsep. Sehingga ketika setelah kita ikut seminar, kita ikut pelatihan, secara otomatis kita akan sudah punya gambaran-gambaran baru bagaimana kita akan tampil. Seperti itu. Jadi ada dua macam. Yang pertama natural, yang kedua buatan. Jadi di layar juga sudah bisa dilihat. Oke, jadi ada alami, kemudian ada buatan. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya, alami itu adalah yang bagaimana sih sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Buatan itu adalah yang banyak faktor luarnya. Jadi dari les, dari seminar-seminar yang kita ikuti, atau dari workshop-workshop juga yang kita ikuti. Terus, contohnya itu seperti apa sih? Kenapa kita itu tetap butuh personal branding yang
buatan gitu? Kan yang alaminya juga sudah ada, tapi kenapa sih yang buatan harus tetap ditingkatkan? Oke, ini saya ke saya atau ke Bu Ratri, Mbak Ica? Masih Bu Dian. Jadi bisa Oh, langsung masih saya. ke Bu Dian. Oke, teman-teman, sejauh ini kasus yang sering saya alami atau sering saya temui adalah terkait dengan siswa ya. Siswa itu bingung. Sebenarnya potensi positifku itu apa sih, Mbak? Gitu. Dan hampir kayaknya aku tuh nggak punya potensi positif deh. Nah, secara tidak langsung kamu mempersonal brandingkan itu dengan yang enggak gitu. Karena kamu fokus pada potensi yang lemah atau kekurangan. Sebaiknya kita fokus pada apa yang kita punya, kelebihan kita. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan kita. Gitu. Nah, di situ kami mendampingi siswa untuk bisa menemukan potensi-potensi positifnya itu seperti apa. Ketika mereka sudah menemukan potensi positifnya, misalkan begini, Mbak, saya itu orangnya senang bergaul, kan potensi positif. Betul, Kemudian dan saya potensi itu alami. orangnya, kenapa? Iya, senang bergaul masih masuk potensi alami gitu kan. Jadi bagaimana sih terus pendukungnya potensi buatannya itu sendiri? Iya, ini maksudnya kasus yang sering saya temui ya Mbak Ica ya. Betul Mbak Saya Dian. itu senang bergaul ini, tapi Mbak, saya itu kok nggak bisa ngomong ya kalau sama orang. Nah, sehingga saya itu kadang disingkirkan oleh teman-teman. Misalkan tidak pernah dimintai pendapat, karena aku nggak bisa ngomong, begitu. Nah, potensi positif yang kamu punya tentang bergaul tadi harus kamu kembangkan dengan komunikasi yang bagus. Ayo kita belajar sehingga potensinya akan menguat gitu. Nah, kalau sudah menguat, kamu bisa tampil lebih maksimal lagi dalam lingkup pertemanan. Di kelas misalkan kita sudah punya potensi terkait dengan kognitif ya, misalkan mata pelajaran atau akademik gitu. Sudah punya potensi yang bagus dan kita bisa ngajarin teman-teman kita, ya ayo kita mempersonal brandingkan itu supaya teman-teman juga menjadi lebih berkembang lagi. Personal branding harapannya tujuannya tidak hanya pada kita, tetapi bagaimana kita bisa menjadi influencer untuk lingkungan kita sehingga lingkungan kita bisa berkembang menjadi lebih positif lagi. Nah, kalau yang buatan sejauh ini saya mendampingi siswa itu kalau di Neutron tentu sudah ada psikolog yang mendampingi gitu ya. Kalau di tempat lain biasanya biro-biro psikologi itu memiliki pelatihan pengembangan diri, semacam detection. Detection juga punya program pengembangan diri. Nah, kita bisa ikut di sana supaya kita bisa belajar untuk bagaimana membranding diri kita dengan positif. Seperti itu, Mbak Ica. Betul. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Ratri ada tambahan kasus-kasus seperti tadi yang ditemui. Bagaimana sih personal branding, membangun personal branding secara buatan itu tetap dibutuhkan seperti itu? Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dian, memang cara alami dan cara buatan ini sebenarnya akan nyambung banget gitu. Jadi kalau menurut saya saling berkaitan gitu. Jadi yang alami kita sudah punya karakter-karakter yang mungkin sudah disadari ataupun mungkin belum disadari tapi sudah ada gitu ya. Nah, psikolog bisa membantu tuh untuk mengenali, oh ini loh yang karakter alamimu ini, kamu tuh orangnya begini. Lewat apa? Biasanya lewat psikotes atau asesmen psikologi lewat asesmen psikologi yang terdiri dari psikotes, wawancara, observasi. Nah, itu psikolog bisa membantu untuk mengenali apa sih kayak karakter alamimu gitu ya, kelebihan kekurangannya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengarahkan untuk kalau tadi sebenarnya orangnya suka bergaul, tetapi masih kurang mempunyai skill komunikasi yang baik, maka disarankan untuk misalnya mengikuti pelatihan public speaking gitu ya, atau ada latihan-latihan tertentu yang psikolog itu bisa mendampingi. Jadi itu akan saling berkaitan. Alami caranya dengan mengenali, dengan assessment psikologi, kemudian buatan itu dengan intervensi. Tadi juga sudah disinggung sama Bu Dian, ini apa itu gitu ya.
buat siswa neutron kita juga ada kan tesnya gitu untuk mengenali apa sih yang menjadi minatnya, apa yang menjadi potensi kognitifnya gitu. Kemudian untuk detection sendiri juga ada tes yang lengkap, maksudnya untuk klien-klien detection yang bukan siswa neutron itu juga detection punya tes yang lengkap untuk mengenali itu dan ada programnya untuk mengenal. Oke, terima kasih Mbak Ratri. Mbak Ica, Kembali. Kak, saya menambahkan sedikit terkait dengan contoh supaya lebih gamblang. Betul, jadi kembali ke Mbak Dia mungkin bisa menambah, mungkin setelahnya juga bisa ditambahkan tokoh-tokoh yang memang personal branding-nya itu kuat. Jadi begitu kita sebutkan satu nama itu langsung sudah terlintas. Jadi silahkan Bu Dian bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, nyambung berarti. Tadi saya mau menambahkan itu karena tadi yang ditanyakan kan contoh ya. Begini, semisal kita itu mendengar kata Agnes Mo, apa sih yang langsung terlintas dalam diri kita adalah artis yang go internasional. Itu personal branding yang sudah didapatkan. Tetapi prosesnya untuk membranding itu, Agnes Mo berjuang keras. Dia menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Kemudian dia berani mencoba dengan talentanya, dengan potensinya dia sebagai seorang penyanyi. Dia merambah ke dance, sehingga ini akan menjadi paket komplit untuk dijual. Dia sebagai artis, seperti itu. Nah, ini dia mempersonal brandingkan dia dengan sangat baik. Naturalnya adalah potensi dia menyanyi. Tetapi buatannya adalah dia menambah skill-skillnya dia, baik secara kognitif, prestasi-prestasi akademik, prestasi dalam bidang minat, bidang bakat, itu dia kuatkan semuanya, sehingga internasional mengakui dia menjadi seorang personality yang good, seperti itu. Dan betul yang disampaikan Bu Ratri, kita nggak bisa menjauhkan atau membedakan antara alami dengan buatan karena mereka ini saling support gitu. Jadi dari apa yang alami disupport dengan buatan menjadi personality branding yang cukup baik gitu. Kalau untuk yang lainnya, misal kita lihat Joshua Suherman gitu. Joshua Suherman itu juga seorang penyanyi. Dia dikenal sebagai seorang penyanyi medok Surabayaan gitu ya. Ya, tetapi itu tidak menjadi hal yang negatif. Kenapa? Karena dia mempersonal brandingkan dia sebagai seorang penyanyi Surabaya yang good dengan prestasi-prestasinya dia yang bagus juga, baik dalam hal akademik maupun dalam hal menyanyi begitu. Sehingga kita juga bisa sampaikan ke teman-teman bahwa ini loh, personal branding itu sangat penting untuk kita. Ketika kita bisa tampil dengan baik, ketika kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik di masyarakat atau di sosial dalam lingkup sekolah, bisa saja kita dipilih menjadi seorang ketua panitia, menjadi seorang ketua OSIS. Nanti misalkan kita bisa menjadi kandidat siswa untuk peraih beasiswa. Nah, ini akan dipertimbangkan dia bisa mempersonal brandingkan dirinya dia dengan baik atau tidak, seperti itu. Sambung dengan materi yang sebelumnya juga yang dibahas gitu kan pada saat wawancara, gimana sih cara kita merepresentasikan kepada pewawancara gitu. Kita menggambarkan diri kita secara jelas dan mempunyai personal branding yang bagus. Jadi mungkin bisa dikaitkan juga Mbak Dian, bagaimana sih kita membangun personal branding kita pada saat wawancara. Mungkin kan adik-adik sekarang banyak yang sedang mempersiapkan untuk ujian masuk, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi mungkin bisa sekalian tipsnya gimana sih, bahwa gimana kita bisa membawakan diri kita pada saat wawancara supaya brandingnya kita tuh kena gitu. Oke, yang pertama kita harus memantapkan diri kita dulu. Artinya, melangkah dan memilih itu kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau kita masih ragu dengan satu potensi, carilah bantuan untuk menguatkan potensi ini. Misalkan, teman-teman ambil kelas les. Ini sebuah cara untuk bisa menguatkan potensi kita. Atau mengambil kelas pengembangan diri, atau mengambil kelas seminar, workshop, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan untuk memantapkan kita. Kemudian, tampil sebagai seorang yang unik dan apa adanya. Jadi tidak perlu dibuat-buat, karena
terutama ketika kita diwawancarai oleh seorang psikolog begitu ya. Ketika dibuat-buat, itu akan bisa kita cross-check melalui data, kita bisa cross-check melalui hasil tes, kita bisa cross-check melalui gestur, sehingga kalau tidak apa adanya, berarti personal branding kita nggak good. Sehingga ini bisa menjadi fatal akibatnya. Tetapi kalau kita unik, menampilkan kita apa adanya dengan potensi-potensi kita, maka peluang untuk kita bisa lolos itu akan lebih banyak. Begitu Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Dian. Kemudian mungkin ini pertanyaan untuk Mbak Ratri ya. Gimana sih Mbak caranya? Kemudian tadi sudah banyak dijelaskan kan personal branding itu penting, terus beberapa cara untuk membangunnya, kemudian juga beberapa contoh kasus yang memang kalau kita sebutkan nama itu, misal tadi sudah dicontohkan Agnes Mo, pasti langsung terlintas di pikiran kita adalah, oh yang go internasional, yang bisa duet atau featuring sama Drake, seperti itu. Jadi kemudian Mbak Ratri, gimana sih cara kita membangun personal branding tersebut di masa yang serba sulit seperti saat ini gitu. Kita tidak bisa kemana-mana, terus serba terbatas karena memang harus stay at home, seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mbak Ratri beberapa kiat-kiat yang bisa tetap kita lakukan walaupun di rumah untuk mengasah dan membangun personal branding kita itu sendiri. Silakan Mbak Ratri. Sebetulnya di masa seperti ini yang kita serba terbatas, justru menurut saya kita punya kesempatan lebih banyak untuk kita mengenal diri sendiri. Jadi kayak proses berkontemplasi, proses kita lebih bisa melihat diri kita sendiri lebih banyak gitu ya. Karena fokusnya kalau biasanya dalam kondisi normal kita lebih banyak fokus keluar. Nah ini kita lebih banyak waktu untuk melihat diri sendiri. Karena kuncinya personal branding itu adalah mengenal diri sendiri. Gitu. Tadi kalau yang sudah dijelaskan sama Bu Dian juga, intinya adalah nyaman dengan diri sendiri. Ketika wawancara itu nyaman dengan diri sendiri, tidak pura-pura, tidak menjadi orang lain, gitu ya. Jadi proses mengenal diri kita sendiri itu yang paling utama, menjadi kunci. Nah, pada masa kayak gini ya, masa pandemi ini kan kita terbatas aktivitasnya. Betul, Mungkin jadi kan tidak bisa keluar Mbak Ratri. Itu bisa dengan membuat jurnal harian. Misalnya apa sih yang dilakukan hari ini gitu. Ditulis tuh gitu kan. Hari ini aku ngapain aja gitu. Terus bisa ditulis juga jadi dalam tabel gitu ya. Aktivitasnya apa, kemudian kolom berikutnya perasaannya apa gitu. Perasaannya misalnya bisa dikasih emoticon gitu. Emoticonnya apa tuh ketika melakukan itu gitu kan. Nah, terus nanti jurnal itu ketika sudah 1 minggu kita bisa lihat aktivitas seperti apa sih yang suka kita lakukan, kemudian kita emosi-emosi apa sih yang sering kita rasakan dalam keseharian kayak gitu. Jadi itu proses mengenali diri sendiri. Kemudian bisa juga itu tadi kan proses mengamati diri sendiri. Bisa juga kita komunikasi sama orang terdekat, bisa keluarga, bisa teman, kan tetap bisa ya komunikasi online sama teman. Sebutkan kelebihan dan kekurangannya Ratri gitu, terus kirimkan misalnya ke teman-teman terdekat gitu, terus ke keluarga terdekat, mereka minta untuk mengisi itu. Nah, nanti kita akan punya kesimpulan dari catatan harian jurnal itu tadi sama pendapat orang tentang diri kita. Nah, di situ kita sebenarnya mengerucutnya pada hal apa. Nah, kalau tadi nyambung ke contoh yang Agnes Mo tadi ya. Agnes Mo itu adalah artis perempuan Indonesia yang go internasional. Tapi sekarang kalau artis perempuan yang go internasional juga ada nggak? Misalnya Anggun. Kan berbeda Anggun sama Agnes Mo gitu. Nah, pastinya timnya mereka gitu ya, tim yang di balik layar itu sudah mengenali, oh karakternya Agnes Mo seperti ini, karakternya Anggun seperti ini. Maka ketika dijadikan penyanyi terkenal, itu masing-masing akan punya karakter tersendiri yang melekat menjadi personal branding-nya. Nih, berarti terima kasih Mbak Ratri. Berarti sebenarnya ya buat adik-adik tuh banyak cara yang bisa dilakukan dengan di rumah. Seperti tadi contohnya dengan
grup gitu ya, saling mengirimkan gitu komunikasi online, coba sebutkan kekurangan dan kelebihan si A. Terus kita mengirimkan seperti itu kan. Misal kekurangan Ica, kurang ini kurang ini kurang ini, kelebihannya kelebihan berat badan, kelebihan apa kelebihan apa kelebihan apa, seperti itu. Jadi terus habis itu dikirimkan dan kalau misalnya kita sudah dapat feedback-nya, kita menjadi tahu, oh ternyata diri kita tuh seperti ini toh di mata teman-teman teman-teman kita. Kemudian bisa diteruskan, dituliskan di jurnal apa yang sudah kita lakukan dan seminggu kemudian akan terlihat, oh aku tuh kayak gini dan ternyata aku tuh masih kurang ini, berarti aku harus lebih meningkatkan di aspek yang masih kurang itu. Bukan begitu? Seperti itu, Mbak Ratri? Ya. Betul. Nah, kemudian kita kembali ke Mbak Dian. Tadi kan juga sudah ya beberapa contohnya itu kan yang luar kayak gitu. Nah, terus kemudian yang bisa adik-adik mungkin lebih relate kayak gitu kan, lebih sama nih kayak kondisi aku gitu kan. Aku baru mau nyiapin ujian kayak gitu. Atau kan beberapa peserta di sini itu mereka sedang mempersiapkan untuk ujian intake IUP. Seperti yang tadi. Nah, ada nggak sih kasus-kasus umum gitu yang pernah dihadapi terkait itu wawancara itu, terus habis itu yang untuk bagaimana kita bisa siap seperti itu ketika kita wawancara di hadapan pewawancara. Mungkin kan wawancaranya agak berbeda ya kalau misalnya IUP dengan wawancara-wawancara lainnya. Mari Bu Dian bisa langsung dijelaskan. Oke, untuk teman-teman, khususnya teman-teman IUP, juga yang lainnya ya, personal branding ini tidak bisa kita bentuk dalam satu hari. Maka, dalam pandemi ini sebenarnya memang good seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ratri untuk kita bisa semakin mengenal diri kita, sehingga nanti akan muncul personal branding yang lebih baik. Nah, kaitannya dengan sekarang yang sedang kita jalani, misalkan IUP, ada kasus, saya pernah menangani 2-3 kasus, saya lupa, mereka ikut IUP juga, gagal di intake pertama. Nah, seperti itu. Kemudian, konsultasilah dengan kami, pendamping psikologi. Berkonsultasi, kemudian kita bantu. Artinya kan ini proses memantapkan tadi yang saya bilang. Betul. Kita bantu untuk, ayo kita bangun personal branding yang lebih bagus, apa toh potensi positifmu, apa toh potensi negatifmu, sehingga kamu nanti akan bisa tampil menjadi orang yang lebih bagus lagi. Gitu. Artinya personal brandingnya akan lebih kuat gitu dengan keunikanmu. Jadi sebenarnya personal branding itu kita tidak merubah satu hal menjadi hal yang baru, tidak. Tetapi kita menggali apa yang bisa kita keluarkan menjadi emas kita, sehingga orang akan melihat, wow, oh ini toh dia, seperti itu. Nah, di intake yang kedua, akhirnya dia lolos, karena sudah melalui proses itu tadi. Seperti itu. Ada lagi di luar itu ya Mbak Ica, di luar siswa IUP, tapi dia kepingin dapat beasiswa. Dia mengikuti mengikuti seleksi beasiswa itu di 3 beasiswa yang berbeda. Beasiswa yang pertama dia tidak lolos, gitu. Akhirnya dia konsultasilah, jangan-jangan memang saya itu karakternya nggak cocok ya dengan beasiswa ini. Nah, akhirnya kita lihat beasiswa ini itu apa sih tujuannya, bagaimana prosesnya, tentu mengajak siswa untuk bisa mendalami itu, gitu. Kemudian kita kembalikan lagi, kamu itu orangnya seperti apa? Sejauh kamu mengenali dirimu. Gitu. Nah, kita cocokkan, oh ternyata kekuranganmu adalah di ini. Kira-kira ada jalan nggak ya untuk meningkatkan ini? Akhirnya kita beri advice, kita beri saran, ikutlah ini, dan lain sebagainya. Di beasiswa yang kedua, itu tentu kan berbeda dengan beasiswa yang pertama, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa sebelum kamu tes di beasiswa yang kedua, kita lihat dulu beasiswa ini cocok nggak dengan karakter kamu gitu. Nah, ternyata di beasiswa yang kedua ini lebih tidak cocok dibandingkan beasiswa yang pertama.
proses kita untuk menggali dan meningkatkan potensi akan lebih sulit dan tidak realistis. Maka kita eliminasi beasiswa yang kedua ini. Gitu. Kita perjuangkan beasiswa yang ketiga karena dirasa beasiswa yang ketiga ini 11-12 dengan beasiswa yang pertama. Sehingga satu, dia punya lebih banyak waktu untuk membentuk personal branding yang lebih bagus. Yang kedua, dia lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan secara akademik. Sehingga di beasiswa yang ketiga akhirnya dia lolos. Seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat di lingkup dekat kita, tadi seperti semacam teman-teman siswa IUP gitu ya, Betul. ya mulai dari sekarang teman-teman harus mempersiapkan bahwa aku saat ini sedang ikut IUP. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh siswa IUP? IUP itu apa? Dia butuh karakter siswa yang seperti apa? Sehingga nantinya aku bisa menyesuaikan dengan itu. Oh, ternyata IUP itu butuh siswa dengan intelektual atau dengan nilai yang tinggi. Berarti dalam proses pendampingan sekarang di IANS, aku harus maksimal. Sehingga ketika nanti aku masuk dalam seleksinya, aku sudah mantap. Mantap, ya, wawancara, tadi originalitas, berpakaian sesuai dengan aturannya tetapi nyaman di kita, menampilkan diri kita apa adanya, kemudian menjawab ya sesuai dengan potensi dan kompetensi kita. Seperti itu. Betul sekali, terima kasih sekali Mbak Dian. Jadi sangat gamblang sekali ya. Jadi mungkin kan adik-adik tidak hanya mempersiapkan satu jalur ya, tapi ada juga yang mungkin mau mengejar beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi seperti yang sudah dikatakan dari awal bahwa semua persiapan itu tidak bisa secara instan satu hari langsung jadi. Kayak gitu. Jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkannya gitu. Karena sekarang lebih banyak di rumah, jadi kita lebih banyak waktu untuk menggali bagaimana sih diri kita itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat juga di layar, di sini kan sudah ada ya, siapa sih mereka gitu. Sekarang kalau misalnya kita dengar kata Atta Halilintar, pasti kan langsung terlintas, oh YouTuber, kayak gitu. Oh YouTuber, seperti itu. Jadi mungkin banyak pro kontra dan segala macamnya, tapi ketika kita menyebut nama itu, brandingnya itu sudah langsung, Atta adalah seorang YouTuber. Kemudian tadi Agnes Mo sudah dijelaskan. Kemudian sekarang kita lihat di bawah itu ada Ibu Susi Pujiastuti. Begitu dengar kata Ibu Susi Pujiastuti, apa sih yang akan terlintas di benak kita? Oke, pasti kan langsung ternyata, oh Ibu Susi itu adalah seorang menteri yang nyentrik, gitu kan. Ketika yang lainnya formal, Bu Susi itu cuma hanya pakai kaos dan juga pakai jeans seperti itu. Jadi bukan berarti kalian itu harus pakai kaos dan jeans saja ya, teman-teman. Tetap harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Cuma kenapa kita contohkan di sini? Karena tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang memiliki personal branding tuh yang kuat. Begitu kita dengar satu nama, kita pasti sudah langsung ingat beliau itu seorang apa. Seperti misalnya contoh lagi Maudy Ayunda. Kalau kita sebut Maudy Ayunda, pasti yang terlintas langsung Harvard, Oxford, seperti itu. Jadi sebegitu pentingnya personal branding itu diri kita masing-masing supaya kita bisa memperkenalkan diri kita dengan keunikannya masing-masing. Oke, nah untuk selanjutnya saya persilakan, mungkin dari tadi sudah banyak adik-adik yang penasaran, lebih mungkin mau menanyakan lagi cara atau yang sedang dihadapinya saat ini, terus mau meminta saran, bisa langsung masukkan saja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan langsung kita jawab pertanyaannya tersebut. Gitu. Jadi mari silakan yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan seperti itu. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari Mbak Ratri bisa sedikit memberikan contoh lagi terkait personal branding ini. Supaya adik-adik bisa lebih banyak ya gambaran yang diterima seperti itu. Silahkan Mbak Ratri. Mungkin saya tadi menambahkan dari yang dijelaskan Ibu Dian ya. Tadi saya setuju banget tuh sama yang tentang mengenali diri kita kemudian menggali lebih dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya ini tentang ikut satu beasiswa A gitu ya. Ketika dia tidak lolos, itu sebetulnya memang betul ada dua kemungkinan. Yang pertama dia memang kurang mengeksplor dari kemampuannya, atau yang kedua memang tidak cocok gitu loh. Jadi ketika kita sudah ketemu personal branding kita, itu
kemudian kita ikut satu seleksi dan nggak lolos, belum tentu belum tentu kan aku sudah berproses ini tuh gitu ya. Tapi lebih ke karena ya memang karena tidak cocok gitu. Misalnya Agnesmo tadi, balik lagi ke contoh Agnesmo. Ketika Agnesmo punya karakter atau personal branding tertentu, Anggun juga punya personal branding tertentu, kemudian akan ada satu pagelaran musik misalnya. Pagelaran musik ini modelnya kayak apa sih gitu, pagelaran yang seperti apa sih, itu akan menyesuaikan siapa yang diundang, apakah Agnesmo ataukah Anggun gitu. Nah, jadi personal branding itu juga akan membuat kita untuk ketemu yang cocoknya apa gitu. Jadi di sini sebetulnya pesan saya adalah ketika misalnya mengikuti seleksi berkali-kali berbagai macam seleksi dan tidak lolos, bisa jadi memang tidak personal branding-nya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kita sudah menemukan personal branding kita ini apa, itu kemudian akan langsung lancar semuanya gitu ya. Jadi ada step by step-nya. Kita kenali dulu apa personal branding kita. Kemudian ketika kita sudah kenal tes-tes tertentu yang bisa kita ikuti adalah yang sesuai dengan personal branding kita. Gitu. Karena kita udah tahu nih ini yang gue banget misalnya gitu ya. Itu sehingga tidak semua tes mungkin akan kita ikuti supaya kita bisa lebih fokus itu tadi. Oke, terima kasih Bu Ratri. Nah, kemudian ini ada pertanyaan gitu kan. Selamat siang, saya mau menanyakan tentang contoh kalimat yang bisa digunakan untuk menunjukkan personal branding. Mungkin bisa langsung dijawab, kemudian gimana sih contoh kalimat yang bisa langsung menunjukkan diri kita? Seperti itu. Oke. Yang harus diingat, yang pertama adalah kalimatnya harus positif. Jadi nggak boleh kalimat-kalimat negatif, gitu ya. Kemudian itu betul-betul menggambarkan kita. Kalau misalkan saya mempersonal brandingkan saya, itu adalah saya Dian dengan kalimat kuat dan menguat. Kenapa? Karena dalam situasi seperti ini, memang kita harus bersama-sama kuat dan menjadi kuat, gitu. Sehingga personal branding itu harus dengan kalimat-kalimat yang positif, seperti itu. Dan sebisa mungkin kalimat ini bisa menjadi influencer untuk lingkungan kita. Kalau kalimatnya negatif, contoh deh ya, status-status WA yang saya yakin status WA yang kita tulis itu adalah menggambarkan kita. Itu ya, kita mempersonal brandingkan kita. Pagi ini saya menulis status begini. Beri ruang, gitu ya, supaya tidak bosan. Beri ruang supaya tidak bosan. Jangan mendesak supaya tidak sesak. Maka beri ruang. Saya ingin mempersonal brandingkan saya bahwa saya selalu memberikan ruang untuk hal-hal sekecil apapun, termasuk juga kepada klien. Sepele, tapi itu tetap harus kita layani dengan baik. Semua harus diberikan waktu, sehingga kami bisa melayani dengan baik. Nah, personal branding itu harus yang menggambarkan kita. Setelah saya post kalimat itu, banyak loh yang ngechat gitu. Apa? Beri ruang apa ini? Beri uang dong. Malah ada yang begitu juga. Jadi mereka kemudian akan fokus ke kita. Nah, ini contohnya personal branding. Ya, orang lalu akan melihat, oh apa nih gitu. Kenapa sih Dian itu selalu dengan kalimat-kalimat yang penuh tanya? Sehingga mereka akan menanyakan, kemudian kita bisa diskusi, bisa semakin mengenal, bisa sharing, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Betul. Mungkin nanti di akhir bisa kita rangkum juga. Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya. Selamat siang, pada saat ini saya sedang dalam masa gap year. Tahun lalu sempat kuliah, namun karena kondisi kesehatan kurang baik, akhirnya memutuskan untuk gap year. Atau mungkin bahasa lebih familiarnya adalah cuti kuliah, seperti itu. Berhubungan dengan seminar motivation letter pada sesi sebelumnya, bagaimana membuat hal ini menjadi sebuah hal kelemahan yang dikemas dengan kalimat yang dapat menjadi kekuatan tersendiri. Seperti itu. Jadi, mungkin kan kalau cuti kan pasti akan ada pertanyaan,
kenapa kok cuti? Nah, itu menjadi suatu kelemahan. Jadi gimana sih triknya supaya membuat kelemahan itu menjadi suatu hal yang positif seperti itu? Mungkin bisa langsung dijawab juga Mbak Dian? Saya lagi. Oke. Mengemas hal yang kita bilang sebagai, sebenarnya cuti itu bukan hal yang negatif buat saya ya. Tetapi mungkin bagi orang lain itu, kok cuti, kuliah kok cuti begitu. Negatif anggapan orang gitu. Bagaimana mengemas itu menjadi hal yang positif? Ya, kita kembalikan lagi pada diri kita. Apa tujuan kita cuti tadi? Gitu. Apa tujuan kita cuti? Lalu kegiatan apa yang bisa kita lakukan ketika kita cuti dan itu positif? Misalkan gini, loh, kenapa kamu cuti? Jadi begini, ada beberapa proyek yang sedang aku lakukan, sehingga aku harus cuti. Yakin proyek besar, misalkan gitu. Enggak, tapi ini proyek penting buat aku. Atau hal lain, misalkan, kenapa kamu cuti? Saya pernah cuti juga. Kemudian, saya ditanya oleh seorang asesor, dulu waktu saya melamar kerja begini, ini kamu kok sampai cuti 2 tahun, ini kenapa? Gitu. 2 semester, cuti 2 semester ini kenapa? Gitu. Pada waktu itu, saya mengalami drop karena saya kehilangan anak kedua saya. Tetapi saya mengemasnya begini. Jadi begini, Bu, ketika saya ini mendapatkan kabar buruk terkait dengan anak saya meninggal, nampaknya saya itu harus mengembalikan diri saya secara utuh sehingga saya bisa bekerja kembali secara sehat mental. Dan itu saya lakukan. Setiap hari saya menulis jurnal tentang apa yang saya alami, seperti tadi yang disampaikan Bu Ratri, perasaan apa yang saya alami pada waktu itu, sehingga hari demi hari saya bisa mengembalikan diri saya untuk menjadi sehat sampai saat ini. Jadi mengemas itu tidak harus merubah dan membohongi, tetapi mengemas kemudian menampilkan itu untuk tetap bisa diterima oleh orang lain menjadi hal yang positif. Mungkin Bu Ratri bisa menambahkan. Iya, makanya jadi baru saya mau tambahkan bertanya ke Bu Ratri, mungkin dari Mbak Ratri bisa menambahkan seperti, contohnya, kalimatnya seperti apa sih dari negatif menjadi positif, atau kalimat seperti apa sih yang bisa, mungkin sebagai contoh ya, buat adik-adik sekalian yang bisa kita, katakan gitu saat wawancara yang mungkin, lebih sangat menggambarkan personal branding kita. Jadi mungkin bisa langsung silahkan diberi contohnya Bu Ratri? Oke. Ya, saya setuju sekali dengan yang diceritakan Bu Dian tadi ya. Jadi kita itu personal branding harus jujur. Harus jujur bukan apa adanya, tetapi kita melihat menampilkan diri kita itu tidak ditutup-tutupi, tetapi juga kita nggak bisa, misalnya gini, saya lagi sedih gitu ya, lagi sedih. Kemudian saya nggak menutupi kesedihan saya, tapi saya juga nggak menunjukkan nangis yang sampai gimana gitu loh. Jadi intinya sih, kalau dulu profesor saya sebelum kami lulus itu mengatakan kuncinya jadi psikolog itu adalah harus being genuine. Jadi saya rasa itu juga penting gitu ya di personal branding. Ketika misalnya contoh kalimatnya nih, datang ke wawancara kita pasti ada gugupnya, ada yang ngerasa deg-degan, gugup gitu ya. Kalau tips dari saya, ketika misalnya si wawancara akan nanya apa kabar hari ini gitu kan, gimana perjalanannya. Ketika kita merasa ada gugupnya gitu, merasa gugup, saya akan mengatakan terus terang saya sedikit gugup gitu ke sini. Itu nggak apa-apa gitu mengatakan gitu tuh malah justru kita bisa rilis gitu dan si pewawancara juga akan bisa ngeliat oh dia asik ya bisa mengatakan perasaannya jujur tidak menutup-nutupi gitu kan. Tapi kenapa sih kok gugup? Karena saya punya minat yang besar, saya punya harapan yang besar terhadap wawancara ini gitu. Jadi bukan berarti kita menunjukkan kelemahan kita itu kemudian kita menjadi gagal. Ketika tadi misalnya dia cerita, oh, kenapa sih kok cuti? Ya karena saya memang sedang mengalami masa sulit gitu. Nggak apa-apa kok mengalami masa sulit, tetapi bagaimana kita itu menghandle atau menghadapi masa sulit itu seperti apa gitu. Itu akan menjadi poin sebetulnya. Betul. Ketika kita misalnya gugup tadi, kalau kita jujur mengatakan
terus terang saya gugup nih gitu ya, maaf ya saya tarik nafas dulu misalnya gitu, itu akan suasananya akan lebih rileks gitu. Kita akan terasa lebih ke apa adanya gitu. Kalau misalnya kita punya kekurangan apa disampaikan aja, tapi juga bukan berarti kita ketika gugup terus jadi gemetaran nggak karuan dan nggak bisa ngomong. Nah, itu beda ya. Tapi kalau pengalaman saya, kalau misalnya saya ada gugup dan saya katakan kayak gitu, itu justru rilis. Justru bisa rilis gugupnya tadi gitu. Jadi agak lebih bisa rileks. Oke, terima kasih Mbak Ratri. Berarti tadi sudah cukup menjawab ya. Karena waktunya juga, karena tadi kita memang hanya 1 jam untuk sesinya, dan waktunya juga menunjukkan akan segera berakhir gitu. Untuk sesi tanya jawabnya, saya tutup dan coba saya simpulkan, bukan simpulkan, mungkin menggambarkan lagi dari awal sampai akhir tadi, apa sih yang sebenarnya kita bahas, personal branding, terus contoh dan segala macamnya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, personal branding itu adalah bagaimana sih kita menggambarkan diri kita kepada orang lain. Bagaimana kita itu menjadi unik di hadapan orang lain. Jadi begitu orang mendengar nama kita, oh yang ini ya gitu. Jadi sudah langsung tergambarkan seperti itu. Untuk cara-caranya banyak sekali. Jadi bisa secara alami atau buatan. Alami mungkin yang memang sudah langsung ada ya di diri kita itu seperti apa. Buatan itu tadi seperti contohnya. Selama di rumah kita bisa membuat jurnal, bisa komunikasi secara online, terus meminta feedback dari teman-teman sekitar supaya lebih tahu diri kita masing-masing seperti itu. Kemudian tadi sudah ada komponen-komponen utama dan juga komponen pendukung. Kemudian untuk caranya juga tadi sudah disebutkan ya. Lah lalu selanjutnya kamu siapa gitu. Pertanyaan berikutnya seperti itu. Setelah sudah paham materi personal branding, pertanyaan berikutnya adalah terus brandingku apa ya? Gitu. Terus brandingku bagaimana ya? Gitu. Terus langsung kamu siapa? Lah pertanyaan adalah sulit kan? Aduh aku belum tahu. Lalu bagaimana caranya? Seperti itu. Nah caranya, di IONS International Education sendiri itu kami memiliki detection. Nah detection itu memiliki kelas pengembangan diri. Ini juga berlaku untuk siswa-siswi IONS lainnya yang mungkin mengambil di RIL, True Mandarin, ICC, ataupun di NP. Jadi, detection itu menyuguhkan kelas pengembangan diri. Yang di dalamnya itu membantu kalian itu lebih mengenal jati diri dan mengembangkan potensi-potensi yang memang kalian punya. Sehingga potensi yang kalian punya itu akan lebih maksimal dalam berkehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk sekitar. Kemudian kalau misalnya yang jauh atau sempat kenal neutron, di neutron itu kami juga ada program namanya adalah personal karakter. Nanti kalau misalnya pertanyaan segala macam personal karakter itu apa, terus kemudian pengembangan diri itu apa, bisa langsung ditanyakan. Tanyakannya kemana? Kita lihat, hubungi kami di IG-nya adalah @detection.yogja. Jadi bisa langsung menghubungi kami lewat Instagram. Di dalam situ juga akan ada feed-feed yang bermanfaat untuk kalian. Seperti contohnya, bagaimana sih caranya berpikir positif seperti itu. Bagaimana mengubah hal-hal kalimat negatif atau mungkin lebih familiar dengan sambat gitu kan, para sambaters gitu kan. Bisa juga langsung buka di websitenya www.ions.co.id.